salah dalam memanfaatkan teknologi saat ini nih misalnya? Mungkin dalam hal belajar gitu. Iya. Mungkin AI tadi bagus untuk digunakan, tapi balik lagi ya tadi ada norma-norma yang harus diperhatikan. Jangan terlalu bergantung pada AI-nya, karena apa ya, itu malah merusak tujuan dalam belajarnya lagi, karena takutnya karena terlalu bergantung dengan AI tadi dia jadi nggak paham apa yang dia pelajari. Yang penting jadi aja gitu loh tugasnya. Oh Ya, iya. gitu kan. Jadi intinya itu dari segi teknologinya kan ya, Hmm. AI-nya sendiri itu digunakan untuk brainstorming, brainstorming oke, Hmm. buat mencari ide atau Iya. inovasi, dan siswa sendiri yang mengembangkan. Kan banyak nih kayak siswa-siswa atau anak muda sekarang itu yang menyalahgunakan teknologi itu, ada yang melanggar norma-norma tuh, dan ada juga beberapa yang mengikuti peraturan gitu. Nah, menurut kakak berdua sendiri, bagaimana sih anak yang mungkin dia menggunakan teknologi di luar dari pengawasan orang tuanya? Nah, itu banyak beritanya udah kan. Nah, itu menurut kakak bagaimana sih cara ngatasin biar anak-anaknya nggak salah dan orang tuanya ngebantu buat ngedampingi terus gitu, karena kan sebagai orang tua juga punya kesibukan gitu. Sebenarnya balik lagi, yang punya waktu dengan siswa tersebut siapa, yang lebih banyak punya waktu kan. Kalau guru itu dia cuman di sekolah paling sampai berapa jam aja kan, terus pulang sorenya. Kan yang lebih banyak itu dari orang tuanya juga nantinya. Dia tiap malam makan pasti ketemu di rumah kan, sedangkan guru tuh cuman ngajarin ketika mereka ada di sekolah aja, nggak bisa gitu loh. Jadi Mantau 24 jam iya, gitu kan. kalau mau memantau siswanya itu menggunakan media atau teknologi dengan baik dan bijak, otomatis yang berperan penting dari orang tuanya nggak bisa dipungkiri lagi. Karena dari guru sendiri itu dia hanya bertemu ketika siswanya di sekolah, nggak bisa memantau secara langsung atau 24 jam, nggak bisa. Jadi baik lagi itu ke orang tuanya yang mengajarkan literasi digital atau penggunaan teknologi yang baik dan benar gitu sih. Baik. Mungkin bagaimana sih, saya mau nanya nih, menurut kakak berdua pribadi, ini kan waktu saat mengajar atau kakak sendiri pernah mengajarkan katanya. Iya. Nah, itu ada nggak sih beberapa siswa yang mungkin bandel atau nakal gitu, cara mengatasinya itu gimana? Apanya? Ada. Eh, banyak sih, karena apalagi kan kita ini guru apa, guru komputer gitu ya. Jadi banyak siswa itu karena dia mungkin basicnya itu belum cukup, misal untuk ngetik aja dia tuh susah, jadi dia malas gitu loh belajarnya. Nah, cara mengatasinya ya mungkin dari segi pembelajarannya aja. Kalau aku dulu itu sih, dari media pembelajaran yang aku gunakan itu aku buat semenarik mungkin gitu. Jadi misal aku pakai Quizzes atau aku ngajak mereka itu ke lab, jadi mereka tuh ada yang dipegang gitu loh, nggak bosan. Terus mungkin dari segi PowerPoint-nya dibikin semenarik mungkin, jadi bikin mereka itu perhatian mereka itu tertuju ke kita gitu loh, biar nggak bosan di mereka aja. Kalau Dimas dia? Ya, kalau dari saya mengatasi siswa yang bandel ya, itu balik lagi ke diri sendiri sih. Saya lebih ke pendekatan pribadi, karena mereka yang nakal-nakal itu kalau di mata kuliah apa ya, saya lupa juga nih namanya, mata kuliah Mata pelajaran. ada pembelajaran. Jadi lebih ke pendekatan pribadi. Jadi mereka yang nakal itu sebenarnya hanya mau dinotis sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Dia hanya mau dinotis. Iya. Jadi ya tinggal diajak aja. Kalau dari saya ya, pengalaman saya lebih ajak mereka untuk berteman, bukan sebagai guru tapi sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Saling bertukar cerita. Sebagai teman, tapi bukan menghilangkan
identitas sebagai guru. Ya. Jadi mereka tetap hormat ke kita Mm-mm. sebagai guru, Mm-mm. tapi mereka bisa bercerita secara teman gitu, supaya secara lebih dekat. Karena mungkin dari di keluarnya sendiri kurang untuk diajak bicara Iya. gitu, makanya jadi bandel ya kan. Iya. Dan itu selama PPL kemarin berhasil sih saya terapin. Alhamdulillah. Terus untuk mungkin pada pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat disampaikan kepada mungkin guru-guru di luar sana yang untuk gimana bisa menerapkan pendidikan berbasis teknologi yang benar dan baik menurut kalian berdua? Menggunakan teknologi Nah, saat- kan saat ini kan banyak nih guru-guru yang kita bilang udah tua lah kan, mereka nggak terlalu mengerti bagaimana cara menggunakan IT atau pendidikan berbasis teknologi kan, apalagi sekarang di zaman semuanya serba digital nih, apalagi yang udah tua-tua kan biasanya kurang mengerti gitu. Dan bagaimana sih untuk mengatasinya gitu loh? Mungkin sebenarnya sekarang sudah banyak, itu tuh sebenarnya tergantung kesadaran gurunya masing-masing ya sebenarnya. Tapi sekarang itu sebenarnya sudah banyak kayak event apa yang namanya yang pengabdian itu. ya, Kayak kayaknya acara buat misal dari pemerintah sendiri kayaknya dari- udah ada ya, banyak kayak pelatihan pelatihan gitu. gitu. Jadi otomatis harusnya untuk penggunaan teknologi itu udah jalan, karena di SMA sendiri udah ada kan Udah mata ada. pelajaran informatikanya. Iya. Nah, otomatis dari pemerintah sendiri harusnya udah ada nyediain pelatihan-pelatihan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oh, iya. Apalagi sekarang udah guru-guru lama udah pada nggak ada lagi gitu kan ceritanya. Ya, mungkin udah Udah pada apa, pensiun, pensiun, ya ya. pensiun lah begitu. Lalu digantikan dengan guru-guru baru yang mungkin lebih mengerti pada dunia IT dan pada dunia teknologi saat ini. guru-guru sekarang sih kayaknya kemampuannya sudah lumayan ya dibandingin Paling enggak bisa gunain PowerPoint, Word, yes, sama apa sih yang kayak e-learning. sama Mereka kayak pakai itu sekarang. e-learning ya, e-learning. Oh, e-learning. Pasti dari sekolahnya pun pasti udah, Ada e-learning tuh. karena waktu itu saya pernah pas di PPL tuh ngajarin pakai e-learning buat guru-guru. Jadi otomatis dari sekolahnya udah cukup mengerti lah Iya. ya. dari sekolahnya udah apa ya? Dikasih Iya, pelatihan lah dikasih gitu. pelatihan dari sekolahnya sendiri. Gitu sih. Kalau kakak kemarin PPL-nya di mana ya? Di SMA 4 Banjarmasin. Oh, di SMA. Kalau kakak sama? ya. Oh, sama. Berarti kalian nih masukin, ibaratnya juga membantu mengajarkan kepada guru-guru untuk bisa membantu pembelajaran berbasis teknologi saat ini, begitu. Nggak membantu semuanya ya, cuman hanya di bidang penggunaan e-learning waktu itu, karena kami sendiri ngajar di mata pelajaran informatika. Oh, Jadi kami yang diberi amanah. Seperti itu. karena di SMK juga kan mungkin sudah ada TKJ sama multimedia ya. Itu kami di SMA. Oh, di SMA. SMA. Iya, di Oh, di SMA. SMA. Berarti cuma ada informatika saja ya? Iya, Iya, informatika. informatika aja. Terus kembali lagi nih, kita bahas lomba aja deh biar lebih santai gitu. Nah, untuk lomba gimnastik sendiri, pada kakak masuk finalis kan berdua. Iya. Nah, pada saat itu tuh gimana sih, kayak gugup nggak atau nggak nyangka kah, atau gimana gitu? Kalau ini udah yang kedua kali ya, nggak, karena kalau udah yang kedua kali itu udah kayak pede gitu Oh, kalau pede. masuk ya. Karena buat karyanya sendiri tuh 6 bulan sebelum lomba tersebut dimulai. Waduh, lama juga Iya, ya. lama. Karena balik lagi, kalau kakak sendiri kenapa ikut lomba, sebenarnya bukan kewajiban ya, karena Iya. kewajiban kalian berkuliah itu pastinya hanya untuk belajar. Nah, Tapi di dunia kerja nanti itu ada yang namanya pengalaman dan soft skill. Nah, cara dapetinnya ya ikut organisasi atau ikut perlombaan. Kalau kakak sendiri lebih ke perlombaan, oh,
Kenapa? Karena perlombaan itu bukan hanya soft skill, menambah soft skill bagi kakak, tapi juga tolak ukur. Tolak ukur pemahaman kakak selama ini berkuliah di sini dengan mereka yang ada di kampus top dari segi teknologinya ya, kayak iya. UI, UGM dan sebagainya. Nah, selama kakak lolos final itu kakak lihat tuh bahwasanya oh mereka belajar teknologinya udah sampai sini loh gitu. Sedangkan Kita masih ketinggalan gitu. Iya. ya kita masih ketinggalan sampai sini. Mereka misalkan salah satu lombanya aja deh, animasi. Ya. Kemarin tuh kakak lihat juara satunya itu wah mereka udah kayak Upin Ipin gitu loh. Sedangkan di sini kayaknya Kayak kartun 2D gitu. iya. Nah, dari segi tapi memang pastinya kampus mereka dari segi teknologinya atau sarana dan prasarananya udah disediain dari kampus mereka. Sedangkan kita harus kayak nyediain sendiri ya masih. Apalagi nah oleh karena itu kami sendiri ngejarnya waktu itu adalah karya tulis ilmiah karena dari segi teknologinya tidak terlalu Ya, apa ya tidak memungkinkan ya lah. tidak Ya, perlu memungkinkan. memerlukan teknologi yang bagus gitu. Ah, Tapi ilmunya itu kalian kejar sendiri, kalian harus ikut kayak bootcamp di luar gitu, beasiswa bootcamp di luar, karena kalau kalian nunggu untuk diajarkan dosen pasti nggak akan bisa ke sana gitu. Karena apa? Nggak karena kayak gitu. karena di situ tuh tahapannya udah jauh banget. Ya, jauh banget, jadi kalian harus studi independen sendiri sebenarnya. Mungkin karena karya tulis itu kan lebih ke apa sih, keilmuannya itu nggak diajarkan di prodi kita karena prodi kita kan ranahnya ke pendidikan ya. Jadi untuk keilmuan di karya tulis itu untuk lebih mendalamnya itu nggak diajarkan di prodi kita karena bidangnya beda gitu. Jadi makanya kata Dinas Tiar tadi harus ikut bootcamp lah segala macam kayak gitu. buat ngejar untuk diri Keilmuannya, iya. ya, keilmuannya. Kalau karya tulis ilmiah sendiri itu kan dua ya jadi bidangnya. Kalian harus bisa nulis, terus harus Digital. bisa paham teknologinya juga. Gitu. Nggak Nggak bisa hanya nih. salah satu. Jadi salah satu gitu. Oke, mungkin segini saja Kak untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman nanti kita bertemu lagi pada acara Field Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Ya, Luna, makasih.